Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Saya lanjut lagi kawan turnamen Pertamina Indonesia Champ 2024. Game ke-7 kemarin sore kawan. Untuk hari ini kawan tidak ada partai yang digelar. Hari jeda baik tadi ataupun sore ini tidak ada partai yang digelar. Baru besok pagi kawan akan dilanjutkan game ke-8-nya. Nah, hasil game ke-7 kemarin sore kawan, ada dua partai yang berakhir menang kalah kawan, yaitu partainya International Master asal Singapura mengalahkan Grandmaster Vietnam, dan Aditya Bagus Arfan memetik kemenangan kembali kawan. Kali ini korbannya adalah seniornya Yosef Taher. Permainan impresif ditujukan Aditya Bagus Arfan sampai game ke-7 kawan. Dia memimpin kelas JM dengan perolehan 5,5 poin, diikuti Prias Moro 5 poin, ada Kui Bokarov dengan 5 poin juga, dan Grandmaster Susanto Megranto di posisi keempat dengan 4 poin, diikuti pemain-pemain yang lain, dan di posisi pucit ada Grandmaster asal Vietnam kawan. Penampilan Aditya Bagus Arfan ini cukup ciamik kawan. Sampai 7 game yang sudah dimainkan, dia memetik 5,5 poin kawan, tak terkalahkan, 4 kali menang dan 3 kali remis. Dengan elo performa ratingnya 2600, sekelas Super Grandmaster permainan Aditya Bagus Arfan, dan sementara mendapatkan tambahan elo rating sebesar 24 poin kawan. Aditya Bagus Arfan merupakan unggulan ke-9 dari 12 pemain ini. Cukup luar biasa memimpin turnamen sampai game ke-7. Andai saja dapat bertahan sampai akhir turnamen dan memenangkan turnamen ini kawan, Aditya Bagus Arfan akan mendapatkan norma Grandmaster. Apakah norma pertamanya atau keduanya? Ini admin belum jelas, juga tidak mendapatkan info kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini tentu saja permainannya Aditya Bagus Arfan kawan pada game ke-7 menghadapi seniornya Yosef Taher. Usia berapa saat ini Aditya Bagus Arfan kawan? Admin lupa, apakah 18, 19? Lupa, tidak buka profilnya lagi tadi. Nah, di sini Yosef Taher pegang hitam, Aditya Bagus Arfan mengawali dengan ready opening kuda F3, pion C5. Balasan dari Yosef Taher bermain dengan English opening kawan, karena balasan dari putih adalah pion C4. Kita temui variasi simetrikal. Tentu saja kuda C6. Nah, di sini biasanya kuda C3 yang paling banyak. Nah, nanti berlanjut dengan pion G6 dan pion G3 kawan, akan berlanjut ke variasi ultra simetrikal. Tapi memilih dengan pion B3 untuk mencegah Fianchetto hitam kawan. Kuda F6 terlebih dahulu, tetap ada ide Fianchetto nanti. Gajah B2, pion E6 terlebih dahulu, ternyata tidak Fianchetto kawan. Setelah pion G3 double Fianchetto dari Aditya Bagus Arfan, gajah E7. Gajah G2, rokade. Nah, di sini langsung dobrak petak pusat dengan pion D5. Pilihan utama Stockfish juga menyarankan langsung atau menteri keluar ke petak B6. Langsung dobrak petak pusat pion D5. Diterima, bisa kalian coba kawan. Ini langkah terkuat menurut engine, ataupun counter dengan pion D4, atau cukup ke petak E3 saja. Langsung pertukaran dipilih oleh Aditya Bagus Arfan, ambil balik menggunakan pion E. Agar mendapatkan kontrol kawan di baris keempat dengan dua pionnya ini. Gajah terang pun juga siap dikeluarkan nanti. Langsung di counter dengan pion D4 oleh Aditya Bagus Arfan untuk memecah konsentrasi pion hitam kawan. Ditahan dengan gajah G4, kuda C3, benteng C8. Setelah kuda C3 ini kawan, ada beberapa opsi yang bisa diambil oleh hitam kawan. Bisa pertukaran pion pukul pion, atau juga ingin mendapatkan pion ini, sikat kuda terlebih dahulu agar tidak ada lagi yang menjaga kawan. Pionnya ada di petak D4. Rasanya kok bertukar gajah dengan kuda F3 untuk saat ini kurang bagus kawan. Ya, kalian akan bermain dengan sepasang kuda, putih akan bermain sepasang gajah. Cuma kompensasi kalian mendapatkan satu pion pusat. Setelah gajah G2, mungkin balasannya adalah pion B5, dorong pion sayap menteri kawan. Karena ada ancaman pion E3, kalian juga ancam kuda putih. Kuda bisa lompat ke petak A4, ataupun caplok pion yang di sini. Ambil oleh kuda hitam, pion ambil kuda hitam D4. Berlanjut baku hantam mungkin kawan di sini. Mungkin bisa terjadi seperti ini kawan. Itulah beberapa opsi, ataupun juga langsung tadi pion C pukul pion D4 langsung, nanti diambil balik, ataupun kuda lari terlebih dahulu kawan untuk menyerang pion ini dengan 4 kali tekanan sekaligus. Tapi tadi memilih dengan langkah benteng C8. Pion pukul pion, lanjut Aditya Bagus Arfan, ambil balik langsung dengan gajah. Benteng C1, ada pion A6 untuk kontrol petak B5-nya.
Untuk serangan nanti juga dengan pion B5, pion H3, gajah mundur ke E6, diikuti kuda A4 serang gajah kawan, double attack, gajah mundur ke A7 untuk menjadi sniper kawan. Kemudian di sini ada gajah A3 serang benteng, benteng digeser, gajah C5, netralisir kekuatan sniper, diterima, ambil balik dengan kuda, double attack pada gajah ataupun pada pion. Maaf kawan, ada nyamuk. Lanjut kawan, double attack, menteri naik, pertahankan posisi gajah, pertahankan posisi pion. Di sini ada pion A3, kontrol petak B4 kawan, pion H6, membuat langkah menunggu, kontrol petak G5, juga berikan ruang bagi raja untuk bernafas, agar nanti dalam permainan endgame, dia tidak kehilangan tempo untuk buka ruang bagi raja, untuk antisipasi serangan back rank. Pion B4, gajah F5 di sini. Ada serangan, pion dorong maju ke E3, gajah E4 menawarkan diri. Sikat saja gajahku, pionku akan ambil balik dan pionku akan mengganggu pertahanan kalian. Itulah rencana Joseph Thaer. Tapi Stockfish menyukai sikat saja gajah kawan. Nah, kuda mundur ke D2. Mungkin kuda ini nanti kesini kawan. Mungkin itulah yang tidak disukai oleh Aditya Bagus Arfan. Mungkin dengan benteng terlebih dahulu untuk pin kuda ini juga bikin repot nanti ke depan. Jadi setelah gajah E4, Aditya Bagus Arfan angkat menteri ke petak D2, koneksikan dua benteng. Kemudian benteng ED8, benteng FD1, gajah mundur ke H7. Apa fungsi gajah mundur ke petak H7? Apakah berikan tempat bagi kudanya untuk menantang pertukaran? Bisa jadi. Posisi gajah cukup defensif kawan, berada di diagonal B1 H7 ini. Kalau Stockfish tadi menyukai dengan langkah pion A5, membuat langkah pengorbanan pion kawan. Tapi jangan ambil pion ini pion racun. Karena setelah gajah pukul kuda F3 ambil balik, di sini ada double attack kawan. Coba lihat, double attack di sini. Mungkin saat pion A5 didorong hitam, menteri putih akan digeser. Menahan diri kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya setelah benteng FD1, gajah mundur ke H7. Di sini menteri ke A2, kemudian ada pion A5 sekarang, menteri B3, baku hantam, ambil balik, gajah F5, keluar lagi mencari posisi yang lebih efektif kawan. Mungkin nanti diikuti menteri bergerak ke ruang terang bersama gajah mengincar petak H3. Tentu harus eliminasi kuda ini terlebih dahulu. Menteri A4, kuda E4 menantang pertukaran. Nah, di sini menteri mundur ke A3, salah satu opsi kawan. Memilih kuda mundur ke petak D3 menolak pertukaran. Gajah mundur ke E6. Nah, dorong pion ganggu kuda. Kuda mundur ke B8, terbuka lajur C kawan. Nah, kemudian kuda lompat ke D4 menahan diri, tidak baku hantam benteng di lajur C. Di sini Joseph Thaer berpikir sangat cepat kawan. Bahkan dia tidak menggunakan kontrol waktunya yang terbilang masih banyak. Coba lihat, Joseph Thaer masih punya 47 menit. Sedangkan Aditya Bagus Arfan hanya tersisa 4 menit saja. Sedangkan kita juga masih di langkah ke-29. Butuh 11 langkah lagi untuk mencapai tambahan kontrol waktu kawan. Tentunya di langkah ke-40 tambahan kontrol waktu. Perhatikan kontrol waktu jamnya Joseph Thaer kawan. Sangat cepat. Bahkan kontrol waktunya bertambah dari 47 menit 56 detik. Bertambah menjadi 48 menit 16 detik. Langkah blunder ternyata tidak memanfaatkan kontrol waktu yang ada. Tentu di sini kalian melihat taktik seperti ini kawan, yang bisa kalian ambil tapi tidak diambil oleh Joseph Thaer, malah bertukar benteng. Kuda mundur ke petak D6, menteri B4, kemudian ada menteri D7 menghindari pin kawan. Ya, rencananya ambil pion ini. Tentu ada raja. Stockfish tadi menyarankan gajah ini kawan bergerak untuk coba ancam kuda menawarkan diri pertukaran. Inilah yang terjadi, yang disukai oleh Stockfish kawan. Tentu di sini putih juga punya opsi untuk menolak, bergeser menterinya ke petak F4 bisa jadi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Setelah menteri ke petak B4, menteri hitam bergeser ancam pion, ada raja H2. Kuda mundur ke E8, di sini ada kuda E5, serang menteri. Ke petak F4 tadi yang terkuat, coba ancam gajah terang, tapi memilih ancam menteri. Menteri bergeser menantang pertukaran, diterima Aditya Bagus Arfan, kuda mundur kembali ke D3. Tadi ada opsi juga, segera angkat benteng kawan.
tapi memilih kuda mundur dan Joseph Taher menantang pertukaran benteng akhirnya diterima. Kita temui permainan endgame sepasang kuda plus gajah terang, tapi mengambil balik menggunakan kuda, blunder lagi dari Joseph Taher. Coba lihat kawan, kontrol waktunya masih cukup banyak. Tidak menggunakan kontrol waktu sebaik mungkin. Di sini Joseph Taher blunder kembali menggunakan gajah kawan untuk mempertahankan pion di sini dari ancaman serangan kuda yang garpu gajah, garpu pion. Tapi memilih menggunakan kuda. Ada kuda C5, pion dalam ancaman, gajah juga dalam ancaman. Nanti kalau ada pion ini didorong tentu gajah jatuh, pion juga bisa jatuh. Memilih kudanya kembali. Sikat gajah, ambil oleh pion. Ambil balik. Di sini ada pion juga jatuh oleh hitam. Tapi masalahnya di sini kawan, pion D5 juga jatuh dan persiapan discover. Kuda mundur kembali, ada discover check. Pion jatuh di langkah berikutnya. Dan di sini diambil menggunakan gajah. Aditya Bagus Arfan unggul 2 pion kawan. Unggul materi sudah sangat jelas. Posisi putih dalam posisi kemenangan. Raja E7, Raja Putih bergeser ke G2 juga persiapan naik. Kuda D7 menantang pertukaran kuda diladeni dan kita temui permainan gajah terang versus kuda. Gajah D5. Pion G5 sudah tidak mungkin lagi bagi Joseph Taher untuk berharap remes, apalagi menang kawan. Raja Putih naik terus mendekati pion yang menggantung kawan. Dekati pion maju ke H5. Backup dengan Raja G7. Sekarang dorong pion E4. Kuda C8. Dorong pion lagi. Kuda ke E7. Gajah mundur menghindari serangan dan kawal area-area terang. Setelah gajah mundur ini, Joseph Taher menyerah. Karena tidak mempunyai banyak ruang yang bagus lagi kawan. Mau kemana kuda ini? Mundur ke sini kah? Supaya aman, tidak ada lagi ancaman. Sekarang gantian pion F4. Baku hantam, 2 pion terkoneksi sudah cukup membuat kalian kelabakan nanti. Oke, itulah kawan kemenangan penting dari Aditya Bagus Arfan. Sehingga dia dapat memimpin turnamen sampai game ke-7 kawan. Kita tunggu saja game-game yang tersisa ini. Tersisa hanya 4 game lagi kawan. Dari 11 babak yang ada dari 12 pemain. Kita tunggu saja 4 game lagi apakah menjadi juara Aditya Bagus Arfan dan mendapatkan norma Grandmasternya. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.